Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang satu saham bank bagus dan murah yang mungkin berpotensi untuk multi-bagger. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti kursus online ini. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Nah, ada kabar gembira nih. Di bulan Mei 2022, Kanala kembali mengadakan webinar berjudul The Dividend Investing. Melalui webinar ini, kamu bisa belajar melakukan dividend investing dan membangun portofolio yang menghasilkan cuan maksimal. Dan inilah materi webinar yang akan dibahas di sesi tersebut. Untuk pendaftaran, kamu bisa WA langsung ke nomor ini atau bisa klik link di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa di webinarnya. Apa yang menjadi saham bank menarik ini? Ini sahamnya. Kalau kita lihat itu valuasi price earning ratio-nya hanya sekitar 6 kali dan yield dividennya bisa mencapai 9%. Cukup besar ya yieldnya ternyata. Nah, ini dia jawabannya, yaitu saham Bank CIMB Niaga atau BNGA. CIMB Niaga ini termasuk salah satu bank swasta yang besar dan bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini kita bisa lihat gambaran komposisi pemegang sahamnya, 92,5% itu dipegang oleh CIMB Group, sedangkan publik itu sekitar 7,5%. Nah, mungkin kurangnya adalah saham ini porsi kepemilikan publiknya yang masih cukup kecil sebenarnya. Tapi kalau dari sisi fundamental, BNGA ini menarik. Kenapa? Karena di 2021, mereka itu bisa membukukan laba sampai dengan 4,1 triliun rupiah. Kayak yang cukup menarik sebenarnya. Dan ini sudah mengalami perbaikan kinerja dibandingkan tahun buku 2020 lalu. Secara growth, kita melihat BNGA ini masih bisa dipertimbangkan dan bisa jadi salah satu pilihan utama, khususnya yang memang tertarik dengan saham-saham murah atau under value. Nah, ini gambaran total asetnya. Kalau kita perhatikan, dia punya total aset itu lebih dari 300 triliun rupiah. Satu angka yang besar dan menjadikan BNGA ini salah satu bank dengan aset yang salah satunya terbesar di Indonesia. Dan ini cukup menarik tentunya, menjadi satu keunggulan dari BNGA. Nah, kalau kita perhatikan dari segi return on equity dan juga return on asset, memang BNGA ini masih cukup kalah kalau kita bandingkan dengan bank-bank buku 4 lainnya. Namun, kendati demikian, ini kita bisa lihat apakah akan ada improvement ke depannya. Kita bisa lihat bahwa ROE-nya itu ada di angka sekitar 10%-an, dan kemudian ROA-nya itu di atas 1% juga. Ini gambaran highlights-nya dari BNGA di 2021. Untuk return on equity, kalau melihat data presentasi ini tuh sekitar 10,7%. Dan dari sisi net income growth, ada peningkatannya begitu pesat dari 2020. Untuk CASA ratio atau current account saving account itu sekitar 61,3%. Dan untuk NIM atau net interest margin itu 4,8% dari BNGA ini. Kemudian kalau kita perhatikan rasio kecukupan modalnya juga masih oke. Gross NPL-nya ada di angka 3,5%. Dan ini gambaran dari kinerja keuangan BNGA di tahun 2021. Kalau kita perhatikan, bisa dilihat bahwa untuk operating income-nya sekitar 17,5 triliun. Kemudian net profit-nya di angka 4,2 triliun ya kalau kita lihat di sana. Kemudian kita bisa lihat juga secara year on year ada peningkatan di bagian mana saja, dan teman-teman bisa lihat langsung nanti di laporan keuangan full dari BNGA tentunya. Tapi paling tidak kita sudah dapat gambaran kinerja fundamental secara umum. Lantas bagaimana dengan valuasinya? Nah, ini justru yang paling menarik dari BNGA adalah valuasinya. Price earning ratio-nya hanya sekitar 6 kali untuk sebuah bank dengan total aset lebih dari 300 triliun. Nah, yang menariknya lagi adalah PBV-nya nih teman-teman. Ternyata hanya 0,6, artinya dia bisa dibilang terdiskon 40% dari nilai bukunya. Cukup menarik tentunya untuk sebuah bank tadi dengan equity-nya yang juga cukup besar. Jadi ini satu potensi menarik kalau menurut kita. Bagaimana dengan dividen? Kalau kita melihat track record dividen ini, bisa dilihat bahwa memang mereka sempat absen bagi dividen dalam beberapa tahun, tapi sejak 2018 mereka rutin bagi dividen setiap tahun, dan 2022 kemarin atau di yang terbaru ini mereka itu membagi dividen sampai dengan Rp94 per lembar saham. Kalau itu kita bandingkan dengan harga sahamnya di angka 1000-an, yield dividennya bisa mencapai 9%. Kalau ini terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, wah ini mungkin bisa jadi salah satu saham dividen yang sangat menarik tentunya untuk BNGA. Nah, apakah kamu tertarik dengan sahamnya? Komen di bawah ya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe.